Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Shock Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Hubungan antara agama Islam dengan Jepang hanya diketahui dari hubungan tersembunyi antara penduduk-penduduk Jepang dengan orang-orang Muslim dari negara lain sebelum tahun 1868. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang adalah pada tahun 1877 sebagai pemikiran agama. Dan pada tahun itu, kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Hubungan lebih lanjut terjalin ketika pemerintah Jepang menjalin aliansi perdagangan dengan pemerintah Turki Utsmani. Ketika itu, Kesultanan Turki Utsmani mengirimkan utusan berupa armada angkatan lautnya ke Jepang pada tahun 1890. Tujuan misi diplomatik ini adalah untuk menjalin hubungan antara dua negara dan saling mengenal satu sama lain. Fregat Ertugrul dikirim ke Jepang pada Juli 1889 sebagai tanggapan atas kunjungan Pangeran Komatsu dari Jepang ke Istanbul pada Oktober 1887. Fregat yang masing-masing singgah di Suez, Aden, Bombay, Kolombo, Singapura, Hong Kong, Fuji, Nagasaki, dan Kobe tiba di Yokohama 11 bulan kemudian. Di saat tiba, ketua delegasi Ali Usman Pasha diterima oleh Kaisar Jepang Meiji dan menyerahkan surat dan medali yang dikirim oleh Abdul Hamid II kepada Kaisar. Delegasi tersebut merupakan kunjungan terorganisir pertama dari dunia Muslim. Ikatan itu terbentuk selama era Utsmani ketika Fregat Ertugrul yang membawa 609 pelaut membayar delegasi diplomatik terorganisir pertama kali dari dunia Islam ke Jepang. Fregat meninggalkan kota itu pada tanggal 15 September 1890, tetapi terjebak oleh topan September yang melanda Jepang Selatan setiap tahun kala itu. Siang hari, pada tanggal 15 September 1890, Ertugrul berlayar dari Yokohama menuju Istanbul. Pada saat keberangkatan, kondisi cuaca bagus. Namun, keesokan paginya, angin mulai bertiup semakin kuat menjelang malam. Pada saat yang sama, gelombang dahsyat mulai menghantam kapal. Tiang mizan setinggi 40 meter roboh dan menyebabkan kerusakan parah karena bergoyang dari sisi ke sisi dan membentur layar lainnya. Sementara badai semakin kuat, gelombang yang datang dari haluan memisahkan papan dek dari depan. Air masuk ke depot batu bara di ruang ketel. Selama 4 hari berikutnya, kru mencoba memperbaiki kerusakan dengan memperbaiki layar dan mengencangkan selubung. Kapal semakin hancur. Satu-satunya pilihan adalah mencari perlindungan di pelabuhan terdekat. Mereka pun menuju Kobe yang berjarak 16 km dari kapal di luar Tanjung Kashinozaki dengan mercusuar Oshima. Malang, kapal menabrak karang dan hancur pada benturan pertama sekitar tengah malam pada tanggal 18 September 1890. Fregat itu kemudian tenggelam di lepas pantai prefektur Wakayama. Insiden tersebut mengakibatkan hilangnya 533 pelaut dan perwira, termasuk Laksamana Muda Ali Usman Pasha dari Kekaisaran Utsmani.
Kecelakaan ini menciptakan simpati di Jepang untuk orang-orang Turki, yang kemudian mengarah pada terbentuknya jalinan persahabatan. Upaya penyelamatan Jepang dan dukungan yang ditunjukkan kepada para korban telah menyegel hubungan persahabatan antara orang-orang dari kedua negara tersebut. Dari 600 penumpang, hanya 69 orang yang ditemukan selamat oleh penduduk desa Jepang di Kashinozaki. Pemerintah atau rakyat Jepang bersama-sama berusaha menolong para penumpang yang selamat untuk diantar kembali ke Istanbul dengan menggunakan kapal korvet Jepang, Kongo, dan Hiei. Berkat sumbangan yang berhasil dikumpulkan dari seluruh rakyat Jepang. Peristiwa ini menjadi pencetus dikirimnya utusan pemerintah Turki ke Jepang pada 1891, dan penduduk Jepang juga sempat mengadakan upacara penghormatan bagi arwah penumpang yang meninggal dunia. Hubungan yang sangat baik dengan Turki ini juga membawa kemenangan bagi Jepang dalam peperangan dengan Rusia yang dimulai pada tahun 1904. Pada saat armada kapal kekaisaran Rusia melintasi Laut Baltik, Turki memberitahukan hal tersebut kepada Jepang. Karena itu, Jepang meraih kemenangannya. Mengacu kepada sejarah Jepang, Muslim di Jepang pertama kali yang diketahui bernama Mitsutaro Takaoka yang memeluk Islam pada tahun 1909. Usai melakukan ibadah haji, Takaoka mengganti namanya menjadi Umar Yamaoka. Selain Yamaoka, Muslim pertama Jepang lainnya adalah Torajiro Yamada. Yamada pernah mengunjungi negeri Turki sebagai bentuk rasa simpatinya atas kematian para personel armada Angkatan Laut Turki yang pernah mengunjungi Jepang. Yamada kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Khalil. Untuk menyempurnakan rukun Islamnya, Abdul Khalil pun menunaikan ibadah haji ke Makkah. Beberapa waktu kemudian, penyebaran Islam dan perkembangannya di Jepang pertama kali terwujud melalui komunitas Muslim Asia Tengah. Saat itu, Perang Dunia Pertama baru saja pecah dan banyak pendatang Muslim dari Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan yang menjadi pengungsi di Jepang. Hanya beberapa saat setelah kedatangan mereka, banyak orang Jepang yang memeluk agama Islam. Mereka tertarik menjadi seorang Muslim setelah mereka melihat betapa mengesankan dan menariknya sikap yang ditampakkan oleh Muslim dari negara-negara pecahan Soviet ini. Komunitas ini pula lah yang mendirikan masjid pertama di Jepang, yaitu di Kobe pada tahun 1935. Menyusul periode Perang Dunia Kedua, banyak hal yang dilakukan komunitas ini untuk menginformasikan Islam dan komunitas Muslim kepada orang Jepang, utamanya mereka yang bekerja sebagai tentara. Inilah periode boomingnya Islam pertama kali di Jepang. Selama periode ini, Islam berkembang pesat melalui organisasi dan sejumlah penelitian. Disebutkan, selama periode ini, tak kurang dari 100 buku dan jurnal tentang Islam diterbitkan. Namun, usai Perang Dunia Kedua, usai pula lah penyebaran Islam di negara ini. Booming kedua Islam di Jepang kembali terjadi pada tahun 1973 seiring terjadinya oil shock atau meroketnya harga minyak dunia. Negara-negara Arab selaku penghasil minyak dunia telah menarik minat perekonomian Jepang. Disinilah mulai lagi persentuhan antara peradaban Jepang dan Islam yang menjadi agama mayoritas di negara-negara Arab. Demikianlah sejarah mengenai hubungan Jepang dan Turki hingga menyebarnya Islam di Jepang yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui.
Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap jaga kesehatan, kebersamaan, dan kekompakan Nusantara. Sampai jumpa.